Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, waktu Indonesia, kita berkumpul kembali di Jumsema Adonai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di Jumsema Adonai dan juga teman-teman yang mengikuti live streaming kami. Kami percaya Anda akan diberkati ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita dan kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Bapa Engkau sungguh baik memberikan kesempatan kehidupan kepada kami. Kami tahu Bapa, di mana waktu dan kesempatan yang Bapa berikan, karena itu karena kebaikan Tuhan, agar kami bisa mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tentunya Bapa, kami membutuhkan kasih-Mu, kekuatan-Mu, memampukan kami, karena kehendak-Mu adalah agar kami hidup serupa segambar dengan Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih, kami percaya renungan pagi Sema Adonai, Bapa akan memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bahkan hamba-Mu yang telah Engkau kirimkan, Ibu Suryani Watimena, Engkau akan memberkati hamba-Mu Bapa, dan kami percaya dan kami mau memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam pujian yang pertama, yaitu dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Temanya adalah kecaplah dan lihatlah. Dipersilakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Iya,
Itu adalah ucapan syukur kita pada pagi hari ini ya, karena Tuhan begitu baik dan segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, persiapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Suryani. Dipersilakan Ibu untuk membawakan renungannya. Iya. Halo saudara yang kekasih, selamat pagi ya. Puji nama Tuhan ya. Hari ini adalah hari Senin ya. Hari Senin di minggu pertama dari bulan Oktober. Tidak terasa kita sudah masuk hari kedua dari bulan Oktober. Saudara yang kekasih, sebab itu kita percaya bahwa di hari-hari yang akan datang Tuhan akan memberikan berkat-Nya, kuasa-Nya, kemuliaannya semakin melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, bagaimana kita bisa menerima semuanya itu tergantung bagaimana hati kita terhadap Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bagian part 2, bagian menjaga hati. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami serahkan Tuhan sekali lagi waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Roh-Mu yang kudus menguasai kami, Tuhan, sehingga apa yang kami dengar itu masuk ke dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh, dan kami boleh berbuah bagi kemuliaan. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat kunci kita masih sama, yaitu di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 demikian bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam bahasa Yunani, hati itu adalah kardia. Definisinya ada beberapa. Yang pertama, hati itu adalah batin manusia yang utuh. Sekali lagi, batin manusia yang utuh. Dan yang kedua itu seluruh pribadi manusia. Jadi seluruh pribadi manusia itu ada di hatinya. Kemudian yang ketiga, keberadaan yang paling dalam dari manusia itu adalah hati. Dan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 juga tadi katakan, pancaran kehidupan. Jadi karena hati adalah pancaran kehidupan, maka jika hatimu terang dan baik, maka terang dan baik pula jalan dan tujuan hidupmu. Sebaliknya, jika hatimu gelap dan jahat, maka gelap dan jahat juga jalan dan hidup. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 18-23 demikian. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia mengatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, serakah, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal itu timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ya, mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut kita keluar ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari hati kita itu, itulah yang menajiskan. Jadi kalau perbendaharaan hatinya itu baik, maka akan keluar hal-hal yang baik. Tetapi kalau hatinya juga tidak baik, maka keluar hal-hal yang tidak baik dan yang menajiskan. Jadi hati adalah batin manusia yang utuh, yang merupakan unsur hakiki dari seluruh pribadi manusia.
Maka jika kita ingin mengenal seseorang dan siapa dia sesungguhnya, maka kenalilah hatinya. Oleh sebab itu, saudara, mengapa ada banyak orang tidak bertumbuh secara luar biasa secara rohani? Mengapa ada masalah-masalah emosional, kegagalan di dalam pelayanan, tidak mencapai destininya? Mengapa? Karena tidak menjaga hati. Kondisi hati mereka dengan segala kewaspadaan. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama juga bahwa mengapa sebagian besar dari bangsa Israel tidak masuk ke tanah perhentian, tidak masuk ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Selama 430 tahun orang-orang Israel diperbudak di Mesir. Dan kemudian dengan kuasa Tuhan yang sangat ajaib dan yang sangat luar biasa, Tuhan membawa mereka dengan kuasanya yang ajaib itu keluar dari Mesir. Itu luar biasa. Mereka berjalan melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dahsyat. Mereka melihat mukjizat Tuhan dengan mata kepala mereka. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Laut Merah dengan dahsyat. Dan bagaimana Tuhan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Penyertaan Tuhan ada di sana dengan tiang awan, tiang api. Mereka tidak kepanasan ketika terik matahari di padang gurun, itu panas sekali. Tetapi mereka ditudungi oleh awan. Mereka tidak kedinginan dan mati di malam hari karena ada tiang awan. Penyertaan luar biasa. Mereka melihat mukjizat demi mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri. Akan tetapi sayang, hati mereka begitu tegar. Hati mereka begitu keras dan bebal. Sehingga sebagian besar dari orang Israel yang keluar dari Mesir itu, angkatan tua tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena hati mereka. Jadi sekali lagi, karena hati mereka. Nah, kita akan melihat di dalam Ibrani. Jadi saudara, keadaan hati ketika ada masalah tidak cepat-cepat diselesaikan, maka hati itu akan meningkat. Akan meningkat, meningkat, dan meningkat. Dan akhirnya kita tidak dapat menguasainya. Dan hati kita yang jahat itulah yang menguasainya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita benar-benar harus menjaganya. Dan kalau ada sesuatu di hati kita, yang terjadi di hati kita, dan Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita, jangan keraskan hati kita. Nah, kita melihat saudara di dalam Ibrani pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ayat 8, jangan keraskan hatimu seperti kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi kalau Tuhan berbicara ke dalam hatimu, saudara, jangan keraskan hatimu. Nah, kita melihat satu contoh Alkitab di dalam Kejadian pasal yang keempat. Bagaimana Kain bermasalah dengan hatinya, saudara. Ketika Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Akhirnya korban Habel dan Habel diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia menjadi begitu panas hatinya dan dia begitu marah. Akan tetapi kalau kita melihat bagaimana ketika hatinya panas, ketika marah, ketika mukanya muram, Roh Tuhan atau Allah itu sendiri, saudara, menegur dia. Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang kelima dari Kejadian pasal 4. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Jadi perhatikan di sini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Pertama itu adalah Kainnya, pribadinya. Kemudian baru persembahannya tidak dikenan oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini tidak semua persembahan itu dikenan oleh Tuhan. Tidak semua penyembahan kita, pujian kita itu dikenan oleh Tuhan. Karena apa? Yang pertama orangnya dulu. Orangnya dulu itu di mana? Hatinya. Bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan. Bisa saja kita melayani Tuhan, tetapi kita sudah ditolak oleh Tuhan. Oleh karena apa? Karena hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat di sini Kain dan persembahannya tidak dikenan oleh Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Jadi Tuhan langsung berbicara ke dalam hati Kain. Tuhan langsung menegur hati Kain. Menegur Kain supaya waspada akan hatinya. Kondisi hatinya pada saat itu. Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, perhatikan di sini. Kamu harus berkuasa atasnya. Ingat, kalau kamu tidak berkuasa atas hatimu yang sedang panas, lihat, iblis sudah mengintip di pintu. Pintu apa? Pintu hati. Iblis mengintip. Kalau kamu tidak menguasainya, maka kamu akan dikuasainya. Jadi saudara jelas. Kalau kamu tidak waspada menjaga hatimu, nggak bereskan hatimu dengan secepatnya, iblis mengintip. Kalau kamu tidak menguasainya, kamu akan dikuasainya. Ada berapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan dikuasai oleh hatinya yang panas. Dan akhirnya saudara, panas ini, hati yang panas ini tidak sampai di situ saja. Iri hati itu nggak sampai di situ saja. Kalau itu tidak cepat-cepat dibereskan, itu akan secara gradually, akan secara berangsur-angsur menjadi bertingkat, meningkat semakin hari semakin jahat. Dan akhirnya kita melihat Kain tidak peduli dengan teguran Tuhan. Apa yang jadi? Dia jadi munafik. Dia bilang, ayo deh kita jalan-jalan yuk. Setelah jalan-jalan, dia mempunyai pikiran yang jahat dan kemudian membunuh adiknya. Itu dari masalah hanya panas hati. Hanya rasa ditolak. Hanya rasa kelihatannya iri. Itu kelihatannya simple dan manusiawi sekali. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita, namun itu kita tidak segera bereskan di hadapan Tuhan, maka itu akan terus hati itu semakin jahat. Nah, kita melihat bagaimana di dalam Ibrani pasal yang ketiga menerangi akan hal ini. Pertama ayat yang ke-8 di sini dikatakan, jangan keraskan hatimu seperti kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi ketika ada masalah dalam hati dan kemudian Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus menyatakan kesalahan itu kepada kita. Jangan keraskan. Pertama kita keraskan hati kita. Ayat yang ke-9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka pada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati. Nah saudara, kita melihat di sini dari keras hati mulai sesat hati. Kenapa saudara? Tadi iblis mengintip.
Sebab itu di Efesus juga dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika hati panas, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Iblis terus berbicara ke dalam hati kita. Dia terus memanas-manasi kita. Sehingga yang tadinya keras hati, kemudian menjadi sesat hati. Hati mulai menjadi sesat. Kenapa? Karena iblis menanamkan hal-hal yang tidak baik ke dalam pikiran kita. Dan seringkali hati ini berdialog. Berdialog dengan siapa sebenarnya? Dengan setan. Padahal Tuhan sudah berbicara, tetapi kita abaikan. Mulai sesat hati. Kain mulai memikirkan apa yang jahat di mata Tuhan mengenai adiknya. Kita melihat di sini, dan kalau sesat hati ini juga dibiarkan. Kita lihat ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kita melihat dan akhirnya dari sesat hati kemudian jahat. Perhatikan, jahat. Jadi Kain kemudian panas hati, kemudian dia tidak mendengar lagi suara Tuhan. Dia membiarkan hatinya panas dan dia mulai sesat hatinya, dia mulai merancang hal-hal yang jahat dalam pikirannya. Untuk kejahatan, untuk membinasakan, untuk mencelakakan dan membinasakan adiknya. Dan kemudian terus itu dibiarkan. Dan akhirnya kita melihat di sini hatinya sudah menjadi jahat. Saudara lihat ini. Itu meningkat. Yang namanya dosa itu enggak pernah yang namanya berkurang. Dosa itu kalau dibiarkan terus meningkat dan hatinya sudah jahat. Dan kalau sudah jahat di sini dikatakan saudara, dan yang tidak percaya oleh karena ia menjadi murtad. Dan akhirnya murtad. Meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya. Menjadi tegar hatinya. Saudara, kita lihat ini. Kalau udah murtad tinggalkan Tuhan, tegar hati. Orang yang nama tegar hati apapun gak masuk. Benar-benar hatinya tegar hati. Oleh karena apa? Oleh karena tipu daya dosa. Oleh sebab itu saudara, hati-hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau hari ini, kalau masih dapat dikatakan hari ini, sebab itulah firman Tuhan katakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Karena kalau kemarahan itu saudara, sampai kita tidur terbenam saudara, kita kasih kesempatan kepada iblis. Dan iblis akan create. Sehingga mulai kita lihat di sini mulai keras hati, kemudian sesat hati, kemudian jahat, hatinya jahat, dan kemudian menjadi tegar. Ini mengerikan. Sehingga orang-orang, kenapa hatinya begitu beku? Kenapa ada orang hatinya begitu pahit? Kenapa hatinya begitu tidak punya perasaan? Bahkan ada orang bilang, katakan berdarah dingin. Karena apa? Itu mulai dari kecil. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap hari. Jadi sebagai saudara demi saudara. Dalam satu komunitas orang-orang percaya. Kalau ada sesuatu yang salah.
di hati saudara kita, kita perlu datang dengan 4 mata, tegur dia. Nasihati dia selama masih ada hari ini. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai dalam satu persatuan, kita membiarkan, bodo amat, bukan urusan gua. Lu mau apa dengan hati? Enggak bisa. Kita sebagai satu komunitas tubuh Kristus, kalau ada satu yang sakit, kalau tangan yang sakit, kaki juga ikut sakit dan semua ikut sakit. Sebab itu kita harus menjaga kesatuan tubuh Kristus ini dengan cara apa? Saling menasehati, saling menegur satu dengan yang lain di dalam kasih. Jadi di sini dikatakan selama itu dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Jangan sampai ada di antara kita menjadi tegar hatinya oleh karena tipu muslihat. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Karena kita sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Dan sekali lagi dikatakan 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Every day, setiap hari kita harus memperbaharui hati kita datang kepada Tuhan. Sebab itu penting bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Penting bagi kita setiap hari mendengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan didengar, kita harus bertobat dari kondisi hati kita. Minggu yang lalu bagaimana kita mendengar tentang Yunus. Nah ini graduali. Mulai tadi nggak suka, rasis nggak suka. Tapi terus menerus dipupuk kebencian itu. Kepahitan itu akhirnya dia benar-benar hatinya sudah membatu. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan. Membenci itu sama dengan membunuh. Karena kita sudah membunuh karakter orang. Membunuh orang itu di dalam hati kita. Kalau orang itu membenci saudara, biar 1000 kebaikan dari musuhnya yang dia benci itu. Dia nggak lihat. Yang hanya dia lihat itu adalah satu yang jahat itu. Pengalaman-pengalaman hidup kita mengatakan, yang tadinya hubungannya baik sekali, orang itu benar-benar mengalami kebaikan temannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Satu saja temannya ini melakukan kesalahan dan kesalahan itu sangat menyakiti hatinya. Justru yang satu itu yang diingat seumur hidup. Yang lama-lama itu lupa semuanya. Jadi benar-benar kebencian itu adalah lawan dari kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala kesalahan. Tetapi kebencian, saudara melupakan semuanya. Menghapus semuanya yang baik. Sebab itu hati-hati, saudara. Ada banyak saya melihat yang tadinya hubungannya bagus sekali. Mesra sekali. Tetapi hanya oleh karena 1 dan 2 hal. Saya sering tanya, dulu kamu akrab sekali. Kamu baik sekali sama orang itu. Luar biasa. Hanya 1 dan 2 dia lakukan. Masa kamu hanya mengingat yang 1, 2 ini? Coba refleks kita kembali, flashback kembali. Apa yang dia lakukan? Sebab itu ada lagu. Hitunglah berkatmu satu persatu. Bagaimana kadang-kadang ke dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita terjepit, kita mengalami kesusahan. Seringkali Tuhan itu enggak baik. Tuhan itu enggak adil. Hitunglah berkatmu. Kembali coba lihat. Dan kita melihat di sini saudara, di dalam ayat yang ke-15. Kalau apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ayat yang ke-16.
Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang? Ironis banget. Mereka mati di padang gurun. Dan mereka tidak pernah mengecap yang namanya tanah perhentian. Orang-orang yang hatinya bermasalah tidak akan pernah resting dan tidak pernah merasa aman dalam hatinya. Was-was. Penuh dengan masalah dalam hatinya sehingga dia tidak bisa rely on God. Sebab itu saudara, siapa mereka yang mayatnya bergelimpangan? Bukankah mereka itu yang tegar tengkuk, hatinya jahat? Kemudian kita melihat di dalam ayat 18. Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Bermasalah dengan hati. Salah satunya juga adalah ekspresinya tidak taat. Tegar tengkuk. Kain tidak taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika hati saudara bermasalah, saudara juga bermasalah dengan Tuhan. Tidak taat, pemberontakan. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Dan kita melihat lagi di dalam ayat pasal yang keempat. Kita lihat di dalam ayat, kita baca sama-sama. Ya, saudara lihat itu ya. Ayat yang pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi kenapa mereka tidak bisa bertumbuh secara iman? Kenapa mereka tidak bisa menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan? Dan mereka tidak mengalami perhentian yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena hati mereka. Saudara, jangan harap kita bisa memenangkan kota kalau kita nggak bisa memenangkan hati. Saya ada satu ilustrasi pengalaman saya sendiri. Saya pernah tinggal di suatu daerah. Ya saya nggak sebut namanya, daerah. Saya melayani di sana. Tadinya saya tinggal di Jakarta. Saya sudah mengajar di sekolah Alkitab. Saya sudah juga jadi gembala sebelum saya pergi ke daerah itu. Jadi saya bermasalah dengan perangai saya. Perangai saya adalah saya tidak bisa mengadaptasi pertama kali dengan lingkungan. Saya berpikir sama dengan di Jakarta. Kalau mahasiswa saya lakukan sesuatu, saya tegur langsung. Jadi ada satu ibu dalam satu komunitas organisasi bikin lakukan kesalahan, itu pengurus, saya ketuanya, saya tegur di depan orang. Dan dia menangis. Saya pikir biasa saja. Tapi besok-besoknya saudara, dia sudah tidak mau tegur saya lagi. Saya berusaha untuk datang ke rumahnya, dan dia nggak mau tegur saya. Saya datang, saya menghadap ke dia, dan dia menghadap ke belakang. Saya di belakang, saya cerita, saya ketawa, kemudian saya pulang sendiri. Saya bilang, Tuhan, gak enak ya.
mau melayani seperti ini. Saya ketawa sendiri, saya cerita sendiri, tetapi Tuhan, dia tidak openin saya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau memenangkan kota ini, kamu harus memenangkan hati kamu. Ya baik Tuhan. Nah kebetulan ibu ini jualan sayur di pasar. Biasanya di training center saya 2 kali seminggu saya ke warung, ke pasar, dan saya selalu beli di situ. Dan besoknya saya ke sana. Selamat pagi. Katanya. Saya mau beli tempe dong, saya mau beli sayur dong. Ambil aja. Minta dong plastiknya, dia ambil, dilempar ke saya. Dan itu berapa lama saudara? 4 bulan. Tetapi selama 4 bulan itu juga saya pergi ke warung itu. Dan orang-orang pada ketawain saya, ibu-ibu kiri kanan depan ketawain saya. Akhirnya sampai pada satu titik saya udah nggak tahan. Pertahanan saya jebol. Saya bilang, Tuhan, enggak Tuhan. Di mana ku taruh mukaku itu? Aduh, malu saya. Setiap pagi, selamat pagi. Dan saya dicuekin, enggak tahan Tuhan. Akhirnya apa? Saya muter supaya saya enggak dilihat. Saya beli di tempat lain. Saya masukkan semua barang-barang belanjaan saya di mobil. Saya start mobil. Tuhan bilang apa? Kamu belum melakukan satu hal. Itu saya pura-pura. Saya tahu Tuhan ngomong itu. Saya pura-pura tanya sama Tuhan. Lakukan apa Tuhan? Tapi hati saya udah mau nangis nih. Lakukan apa Tuhan? Matikan mesinmu. Beli lagi sayur di sana. Kan saya sudah beli Tuhan. Tuhan bilang, apa di situ saya belajar. Tuhan jelas berkata, Roh Kudus dalam hati saya. Kalau kamu mau menangkan kota ini. Kalau kamu mau menangkan kota ini. Kamu harus menangkan hatimu. Wah, saya nangis. Saya baru sadar. Oh iya ya Tuhan, kalau saya mau memenangkan kota ini, Tuhan sudah utus saya di sini. Saya harus menang dari gengsi, dari ego, dari rasa ditolak. Kalau saya rasa ditolak dan saya melakukan hal itu, saya sama dong. Kapan saya bisa menangkan orang ini? Dan kapan juga saya bisa menangkan kota ini? Akhirnya dengan nangis saya bilang, baik Tuhan, saya matikan mesin. Dan kemudian saya mulai ke sana. Dengan hati yang berat. Selamat pagi, boleh beli ini. Sikapnya tetap sama. Enggak ada berubah. Tetapi yang berubah adalah hati saya. Hati saya yang berubah. Ketika saya pulang di mobil, saya bilang, saya suka cita, saudara. Saya bilang, hari ini adalah hari kemenangan. Tuhan, saya tolak semua pekerjaan iblis, segala sakit hati apapun di antara kami. Tuhan bereskan. Sorenya saya ke tempat dia karena kami latihan drama untuk ibu-ibu. Dan tiba-tiba dia peluk saya. Saya minta maaf. Dan akhirnya saudara, hubungan saya lebih baik daripada semula. Setelah kami rekonsiliasi saudara. Ketika saya ke pasar, saya beli, ini tambah lagi sayurnya. Kalau dia ada buah, dikasih buah. Wah, suami saya bilang, wah, dia lebih sayang sama kamu. Karena dia sudah tahu bagaimana saya berusaha untuk meluluhkan hati. Saudara, kita nggak akan bisa. Bodoh amat. Itu kan urusannya dia. Enggak. Sebagai pemimpin, sebagai orang yang melayani. Kalau kita mau memenangkan dunia, menangkan hati kita terlebih dahulu. Jadi saudara yang kekasih, kita melihat di sini bagaimana akhirnya orang-orang Israel yang angkatan tua tidak pernah masuk yang namanya Kanaan. Padahal mereka sudah dijanjikan karena mereka hatinya tekan. Ketika Musa menyuruh mereka pergi, suruh pergi untuk melihat Kanaan yang sangat luar biasa. 12 orang disuruh dan hanya 2 Kaleb dan Yosua.
Mereka bilang, oh negeri itu luar biasa memang. Tapi orang yang gede-gede kita nggak bisa. Semalam-malaman mereka menangis. Mereka bilang, aduh kenapa kami dibawa di sini? Kami disuruh mati kah di sini? Ayo kita pulang. Kita angkat pemimpin lagi, kita pulang lagi ke Mesir. Lihat hati yang jahat. Hati yang jahat tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Hati yang jahat itu, saudara, tidak bisa beriman. Sebab itu kenapa mereka bergelimpangan? Karena mereka ketidakpercayaan mereka. Masalah hati adalah masalah bagaimana orang itu tidak bisa bertumbuh di dalam iman oleh karena hati mereka. Sebab itu selama masih ada dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hatimu. Pada pagi ini, renungan ini, biarlah berbicara ke dalam hati kita. Selama masih dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau saudara hari ini ada bermasalah dengan hati, atau dengan bermasalah dengan apapun, dengan siapapun, bilang pada hari ini, Tuhan, ini hati saya mengaku saya kesal Tuhan. Saya mengaku saya marah Tuhan. Saya mengaku saya pahit Tuhan. Help me, tolong saya. Saya serahkan hati, mengakui kondisi hati kita. Dan kemudian mulai mengucap syukur untuk orang itu. Mulai mengucap syukur untuk keadaan. Dan katakan, aku akan ampuni orang itu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi ini mengenai hati. Firman-Mu mengatakan, kuduskanlah hatimu karena Engkau bertata di hati kami. Engkau tinggal di hati kami. Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Engkau mau bertata di hati kami. Engkau juga mau bekerja di dalam hati kami. Bahkan firman-Mu mengatakan, biarlah orang mengetahui kebaikan hatimu. Tuhan sudah dekat. Tuhan juga mau supaya ketika hati kita dipulihkan, ketika hati kita dimurnikan oleh Tuhan. Firman Tuhan bahkan mengatakan, biarlah semua orang mengetahui kebaikan hatimu. Tuhan mau supaya kebaikan hati kita, dari hati kita keluar perbendaharaan yang baik, sehingga orang dapat menikmati buahnya dan dapat mengenal Tuhan lewat kebaikan hati kita. Karena untuk itulah Tuhan menyelamatkan kita, supaya Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan kita lewat kebaikan hati kita yang sudah Tuhan ubah. Kalau ada di antara kami ya Tuhan, hatinya pahit, bermasalah, biarlah hari ini Roh Kudus berbicara, ubah hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sangat powerful sekali ya buat kita semua. Kita wajib sebagai anak-anak Tuhan menjaga hati kita, karena di hati kita adalah kehidupan, terpancar kehidupan. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana bangsa Israel yang mengeluh kesah sehingga mereka tidak sampai ke tujuannya. Mereka tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Dan kita juga tidak mau memberikan hati kita ini dirasuki oleh iblis ya, sehingga kita tercemar ya. Tadi saya mencatat begitu banyak poin-poinnya. Saya berterima kasih untuk Ibu Suryani ya yang telah memberikan kepada kita firman Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita masuk di dalam pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Pujian yang kedua ini berkata, berserah kepada Yesus.
Mari kita bersama-sama di rumah masing-masing menyanyikan pujian ini. Dipersilakan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia aku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu,
Yesus, ku rasakan apinya, karena selalu yang sempurna, puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Puji nama Tuhan. Luar biasa pujiannya ya. Hari ini kita diberkati dari awal, pertengahan, sampai pujian yang terakhir. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya akan berdoa. Dan kemudian berkati kita adalah Ibu Suryani ya. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, dimuliakan namamu Bapa, diagungkan dan dikuduskan namamu. Bapa, hari ini adalah hari yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkau masih berbicara kepada kami ya Bapa. Engkau menyampaikan isi hatimu terhadap kami. Kami tahu Bapa, Engkau mencukupi makanan rohani kami ya Bapa, supaya kami semakin serupa dan segambar seperti Engkau. Firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Suryani hari ini sangat memberkati kami ya Bapa, agar kami menjaga hati kami, karena dari hati kami kehidupan. Bapa, kerap sekali kami berdoa Bapa kami yang di sorga. Kami meminta untuk mengampuni dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kami terhadap kami. Betapa munafiknya kami ya Bapa, kami sangat gampang sekali, sangat lancar menghafal doa Bapa kami, tetapi tidak diaplikasikan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Saya mewakili Bapa, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bisa mengampuni saudara-saudara kami. Ilustrasi yang disampaikan oleh hamba-Mu, agar kami memenangkan hati kami, agar kami bisa Tuhan memerdekakan perkara-perkara yang ada dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami untuk dibentuk supaya hati kami semakin murni ya Bapa. Bapa, hati kami adalah suara batin kami, suara jiwa kami. Kami harus menjaganya baik-baik karena kami adalah warga kerajaan sorga. Bapa, kami tahu ya Bapa, terkadang kami mengeraskan hati kami. Terkadang kami seperti bangsa Israel yang suka berdali-dali ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami tidak mengeraskan hati. Mampukan kami agar waspada dengan tipuan iblis ya Bapa, yang akan menyesatkan hati kami, sehingga kami tidak taat kepadamu ya Bapa. Bapa, tolong Bapa, mampukan kami juga Bapa untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk saling menasihati. Urapi kami satu persatu ya Bapa, supaya kami dimampukan, diberikan hikmat, agar kami mampu Tuhan bisa menasihati saudara-saudara kami dengan kasih.
Bapa Surgawi, terima kasih sungguh luar biasa. Minggu lalu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui Yunus ya Tuhan. Yunus yang mengeraskan hati. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, tetapi dia tidak mau Tuhan. Tuhan, kami tidak mau demikian. Kami mau taat kepadamu. Kami mau Bapa mendengarkan suaramu pagi hari ini. Agar kami benar-benar waspada menjaga hati kami. Karena kami telanjang di hadapanmu. Engkau mengetahui keberadaan hati kami Tuhan. Manusia bisa kami tipu Tuhan, manusia kami bisa bohongi Tuhan. Tetapi di Engkau, di hadapanmu Engkau tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Terima kasih untuk pengajaran firman yang Engkau mengatakan kepada kami untuk menjaga hati kami. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami mau Bapa, urapanmu secara khusus kepada hambamu, Pendeta Suryani yang setia melayani di Jumsema Adonai. Dia melayani tanpa pamrih Tuhan. Dia mendedikasikan hidupnya kepadamu. Dia berbagi Tuhan dan melayani Engkau menjadi tim kerja di Sema Adonai ini. Bapa terima kasih. Berkati dia berlipat kali ganda. Berkati kesehatannya Tuhan. Pergumulannya atas penyakit yang ada di pundaknya Tuhan. Dia percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan dia. Dia mendapatkan mujizat ya Tuhan. Dan kami serahkan pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan Engkau pakai dia semakin heran, semakin ajaib Tuhan. Biarlah transformasi terjadi bagi setiap orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran firman melalui hamba-Mu ini ya Pak. Tuhan kami tahu Engkau menyediakan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, bahkan berkat-berkat sulung itu Tuhan dimiliki oleh hamba-Mu Pendeta Suryani ini. Bapa terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami mau mengakhiri renungan pagi Sema Adonai dan kami mau menerima berkat dari hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Dipersilakan Ibu. Masih di mute Bu. Ya, damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Suryani. Kami nggak sabar menunggu pengajaran firman Tuhan di minggu depan, di hari Senin. Setiap hari Senin, Ibu Suryani akan membawa firman Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap hari Rabu malam, jam 21 WIB lewat 10 malam ya. Ibu Suryani mengajar di Jumsema Adonai mengenai otoritas kerajaan Allah. Ini yang sudah pak yang ketiga, authority kingdom ya. Jadi Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu tetap bersama kami, ikuti pengajaran Ibu Pendeta Suryani di Jumsema Adonai. Baik, sampai ketemu besok pagi dan sampai ketemu. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan mendoakan syafaat ya. Jadi doa syafaat itu tidak di-live-kan, tetapi setelah ini kami akan doa syafaat. Jadi kalau Bapak Ibu ada permohonan doanya, sampaikan kepada kami dan kami akan mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.